Barang siapa yang dia berdiri sholat tarawehnya bersama imam sampai selesai, dia bersama imam sampai witirnya dia selesai, maka dia mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Ditetapkan sebagai orang yang seakan-akan melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Ada orang yang menjalani taraweh ketika mereka di masjid. Antara orang yang berilmu dan tidak berilmu tentunya berbeda. Orang banyak ketika mereka taraweh di masjid, kemudian ketika 8 rakaat, 20 rakaat, tidak ada masalah jumlahnya. Dua-duanya sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika dia 8 rakaat, dia pergi, dia bangkit dari duduknya, dia pergi. Kadang-kadang kalau kita ketemu di pintu, kita tanya, mau kemana Pak? Kan masih ada witir. Iya, witirnya saya di rumah aja, nanti malam saya pengen sholat lagi. Dulu kita sering memaklumi dan menganggap ya itu mungkin yang lebih afdol karena nanti malam sholat lagi. Tapi ternyata kita menjumpai hadis Rasulullah. Rasulullah memberikan sebuah tatanan dan tuntunan. Apa itu? Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang dia berdiri sholat tarawehnya bersama imam sampai selesai, dia bersama imam sampai witirnya dia selesai, maka dia mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Ditetapkan sebagai orang yang seakan-akan melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Makanya Masya Allah setelah kita tahu hadis itu tentunya apa? Ya kita sholat taraweh bersama imam 20 ataupun 8 rakaat. Kemudian witir kita lanjutkan. Kalaupun nanti malam kita ingin bangun untuk sholat, silahkan sholat, tapi tidak usah witir lagi. Dan itu tuntunan yang benar. Dan ternyata sekali lagi membedakan mana yang berilmu dan mana yang tidak berilmu. Saya ambilkan contoh lagi antara orang yang tidak berilmu dan berilmu tentang Ramadan. Berapa banyak orang yang ketika menjalani Ramadan jam 3 sudah sahur. Lalu dia merasa bangga ketika sahurnya lebih pagi daripada orang yang nanti sahurnya jam 4. Padahal kita paham ya, misalkan adzan subuhnya 4.30, maka orang yang sahur jam 3 dengan setengah 4 lebih utama setengah 4. Orang yang sahur setengah 4 dengan orang yang jam 4, maka lebih utama yang jam 4. Orang yang jam 4 dengan orang yang jam 4.15, maka lebih utama yang jam 4.15. Tentunya beda ya, kalau jam 4.15 sama jam 6.15 ya tentunya lebih utama jam 4.15. Tapi disitulah kita akhirnya paham, ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur itu merupakan bagian dari keberkahan. Inilah contoh 3 di antara ratusan contoh yang bisa saya hadirkan, tapi saya tidak sebutkan semuanya. Untuk memberikan kepada kita bahwasanya Ramadan itu dengan ilmu akan berbeda kedudukannya dengan orang yang Ramadan tanpa ilmu. Allah itu ingin disembah dengan ilmu, Allah itu ingin disembah dengan petunjuk. Karena sesungguhnya ibadah ketika diiringi dengan ilmu akan menjadi tatanan dan tuntunan sebagaimana Rasulullah SAW